Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwal musyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimati ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Wa makana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, sahabat sekolah kejuran, sobat SK. Alhamdulillah pagi hari ini di hari ketiga Ramadan 1446 Hijriah kita akan masuk ke materi kedua dari program kelas Ramadan tertata 1446 Hijriah, Journaling bersama Malaikat. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu journaling ya. Insyaallah sudah pada paham ya. Kalau yang belum menyimak silakan cari di YouTube video kedua. Kalau nggak salah video kedua tentang apa itu journaling. Hari ini kita akan bahas materi selanjutnya yaitu wujud ya, bentuk dari journaling itu seperti apa. Wujud dari journaling itu seperti apa? Bentuk journaling itu seperti apa? Sebelum kita masuk ke kajian ya, materi bahasan, saya akan sedikit memperkenalkan apa itu Sekolah Kejuran.id. Sekolah Kejuran itu adalah sebuah wadah GRB, gotong royong belajar. Jadi kita gotong royong belajar dengan cara gotong royong. Ya, GRB ini istilah baru. Gotong royong belajar. Belajar apa? Belajar pengembangan diri dan pemberdayaan masyarakat melalui metode journaling dan konseling, melalui pembelajaran, journaling dan konseling. Atau secara singkat bisa dikatakan pula Sekolah Kejujuran.id itu adalah sebuah sekolah psikologi dan kesehatan mental. Insyaallah nanti ada sesi khususnya untuk membahas tentang sekolah kejujuran secara lebih detail lagi. Nah, seperti apa model pembelajaran sekolah kejujuran? Ya, ini setidaknya ada dua prinsip ini yang kita anut, yaitu pertama semua orang adalah guru, yang kedua semua orang adalah murid, dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi semua orang adalah guru, semua orang adalah murid, semua tempat adalah sekolah. Itu tiga prinsip yang kita adopsi di sekolah kejujuran. Nah, model pembelajarannya itu ya hunting, sharing, caring, empowering. Jadi kita selalu tiap hari everyday ya aktivitas kita hunting ilmu journaling dan konseling, hunting berburu, hunting ilmu psikologi, ilmu pengembangan diri. Lalu setelah kita hunting, kita melakukan riset, kita melakukan perburuan ya, kita mencari, kita sharing, kita berbagi ke seluruh anggota sekolah kejujuran ya, kita usahakan gratis semuanya. Lalu setelah itu masuk ke tahapan caring ya, kita nggak hanya memberikan cuma-cuma, tapi kita juga memonitor manfaat ya, perkembangan atau progres yang didapatkan oleh orang-orang yang menerima sharing dari sekolah kejujuran. Dan terakhir kita harapkan ada empowering, pemberdayaan dari anggota dan termasuk juga lingkungan. Setelah itu donasi. Dari donasi balik lagi ke hunting. Jadi mudah-mudahan semakin terberdayakannya anggota,
Mudah-mudahan potensi donasinya itu semakin tinggi, ya, motivasi donasinya semakin tinggi, keinginan untuk berdonasi semakin tinggi, yang nantinya akan disalurkan ke Prosaji, Program Sedekah Jurnaling Indonesia, dan Prozaki, Program Zakat Kejujuran Indonesia. Nah, dari situ nanti balik lagi ke hunting, sharing, caring, powering. Termasuk materi ini adalah hasil dari hunting sekolah kejujuran, berburu ilmu journaling dari berbagai tempat, dari berbagai sumber, dari berbagai literatur. Dan setelah jadi kita akan bagikan cuma-cuma kepada seluruh anggota sekolah kejujuran, dan bukan hanya dibagikan, tapi kita juga memantau perkembangan dari ilmu yang kita bagikan tersebut. Jadi bukan sekedar transfer ilmu, tapi kita juga menginginkan ada hasil konkret dari ilmu yang dibagikan tersebut, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Oke, kita masuk ke materi kedua hari ini. Setelah apa itu journaling, kita masuk ke materi wujud jurnal itu seperti apa. Ya, masih ingat ya pengertian jurnal kemarin? Journaling itu adalah personal record, ya, personal record, rekaman pribadi. Jadi format journaling atau bentuk atau wujud journaling itu ada 3. Bisa analog, bisa digital, bisa hybrid. Ya, secara mudah analog itu apa? Analog itu fisik, bisa dipegang, bisa diraba, bisa diindra ya. Fisiknya ada. Nah, bisa juga dalam bentuk digital, non fisik. Nah, ini keduanya ada plus minusnya ya, baik analog maupun digital. Ya, nanti kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Ketika kita merasakan, insya Allah kita bisa langsung memahami ada plus minus analog dan digital. Tapi yang idealnya adalah kita bisa memiliki keduanya, hybrid. Jadi bisa saling melengkapi ya. Plus minusnya bisa saling melengkapi. Analog ada plusnya, ya sangat otentik, sangat sensori, ya sangat vibes-nya itu terasa sekali. Kalau digital kita lebih luas cakupannya bisa gitu ya. Kalau analog kan nggak bisa kita merekam video, merekam gambar secara presisi ya, kita hanya bisa doodle ya, menggambar secara sketsa ya. Tapi kalau digital kita bisa merekam, bahkan kita bisa merekam suara. Ini bisa menjadi alat bantu untuk melakukan journaling. Ya, idealnya adalah hibrid. Kita memiliki jurnal yang sifatnya fisik, analog, maupun sifatnya digital atau non fisik. Oke, kita dalami sedikit ya istilah analog, cuman kita pegang aja highlightnya adalah fisik ya. Ini definisi ilmiah dari analog adalah kata sifat yang menggambarkan perangkat atau sistem di mana informasi direpresentasikan dalam bentuk kuantitas fisik yang terus berubah. Jadi analog itu masuknya fisik atau bahasa lainnya manual. Ya, ada jam namanya jam analog ya, jam analog ya, jam yang jarum itu kan. Itu kan dia pergerakannya itu kan lewat jarum jam itu, lewat mesin yang ada di dalamnya itu ya kan, terus berubah itu. Jadi pergerakan menit dan jamnya itu tergantung dari perubahan detik ya, detik. Nah, kalau digital nanti beda. Jam digital itu nanti ada mereka memakai bahasa pemrograman, bahasa komputasi biner namanya, bahasa matematika. Oke, itu di keep aja, yang penting kita memahaminya analog itu adalah dalam bentuk fisik. Contohnya semua media tulis, gambar, buku, kertas, dinding, kulit, batu, dan lain-lainnya itu bisa dijadikan sebagai jurnal analog. Nah, ini salah satu contoh ya, kita lihat contoh-contoh jurnal analog fisik. Misalnya Honesty Book. Nah, apa itu Honesty Book? Nah, Honesty Book itu adalah journaling project dari sekolah kejujuran.id. Jadi kita di sekolah kejujuran itu punya proyek besar nih, mengembangkan jurnal analog bernama Honesty Book. Proyek pengembangan journaling dari sekolah kejujuran.id. Nah, ini Honesty Book yang modelnya seperti ini ya. Nanti sih kalau misalnya rekan-rekan berminat
silakan, ini kan bebas ya sebetulnya, bentuk-bentuk jurnal itu bebas ya, suka-suka kita lah. Tapi kalau misalnya kita memakai yang sudah ada juga boleh, atau kita buat sendiri juga boleh, atau kita modifikasi apa yang sudah ada juga boleh. Jadi bebas-bebas aja, yang penting bermanfaat bagi diri kita. Ya, jurnal adalah alat ya, bukan tujuan. Nah, ini salah satu pilihan ya yang kita tawarkan kepada rekan-rekan sekalian untuk membuat honesty book, yaitu journaling project dari sekolahkejuran.id. Dan ini didanai dari donasi kita semua ya, dari Prosaji dan Prozaki. Insya Allah ini kita akan sosialisasikan ke masyarakat tentang honesty book ini. Itu luar biasa, subhanallah, kalau apabila setiap orang itu punya honesty book ya. Lalu contoh lainnya dari jurnal analog. Nah, ini lukisan gua. Nah, ternyata lukisan gua itu adalah part of journaling. Itu adalah bagian dari jurnal. Jadi jurnal itu bentuknya macam-macam. Ya, suka-suka, yang penting ada proses brain dumping ya, ada proses menuangkan ya, mengeluarkan, eksternalisasi apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan, pengalaman, memori pengalaman itu ke dalam bentuk media. Nah, ini contoh jurnal analog dari anak saya yang sekolah di TK SD Tetung Gunaya. Jadi mereka ada pelajaran wajib journaling tiap hari. Nah, modelnya foto bukunya seperti ini, dari mulai TK sampai SD. Ya, mereka dapat tuh pelajaran journaling tiap hari. Jadi mereka menciptakan pola pembelajaran literasi baca tulis itu melalui journaling. Ini untuk menguatkan tujuan kita melaksanakan pembelajaran literasi, tujuan kita belajar baca tulis itu sebetulnya tujuan utamanya adalah agar kita mampu melakukan journaling dan suka melakukan journaling. Jadi bukan menulis untuk orang lain, tapi menulis diri kita sendiri, membaca diri kita. Nah, ini seperti ini covernya ya. Kalau di sana ada namanya kelas antariksa, kelas langit ya, ada lagi kelas Merkurius, kelas Venus, kelas bumi ya. Nanti kita bahas seperti apa jurnal untuk anak-anak ya. Ini jurnal anak TK Tetung Gunaya seperti ini. Jadi ada doodle-nya ya. Kemarin kita udah menyinggung doodle, gambar coret-coretan. Nah, ini sebelah kiri ada doodle-nya, sebelah kanannya itu tulisan belajar menulis. Nah, ini lakukan tiap hari ya, dilakukan tiap hari. Nah, ini yang sudah masuk SD seperti ini ya, seperti SD seperti ini. Jadi tiap-tiap tingkatan itu model journaling itu beda-beda. Dari mulai TK kecil, TK besar, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu berbeda-beda. Ya. Ada lagi dalam bentuk unsent letter. Unsent letter ya. Unsent letter itu benar-benar surat ya, ada amplopnya gitu, ada amplopnya. Misalnya di sini nih ilustrasi gambarnya seperti ini, dan ada yang menulis ya, Dear Allah, forgive me for every sin I have committed, knowingly and unknowingly. Purify my heart from the darkness of my sin, and do let my sin come between me and you. Do not let me sins create barriers between me and the acceptance my dua, or from my ability to enjoy worship, bla 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 bla. Nah, ini unsent letter. Unsent letter itu artinya surat yang kita keep ya, tidak terkirimkan. Ya, surat yang tidak terkirimkan. Ini tujukan kepada Allah. Bahkan kita bisa membuat namanya Dear Allah Journal. Jadi satu buku fisik jurnal itu isinya surat-surat kita untuk Allah, Dear Allah. Ya, Dear Allah. Nah, nanti kalau kita melakukan umroh journaling itu ada namanya bahasan materi Dear Allah Journal. Jadi sebelum kita umroh, kita sudah membuat surat-surat untuk Allah yang nantinya kita akan bacakan di depan Ka'bah.
Apalagi kalau misalnya dari sekarang kita sudah membuat Dear Allah Journal, itu subhanallah, insyaallah ya. Jadi walaupun umrohnya masih lama, bahkan kita nggak tahu kapan, tapi kita udah niat sejak awal kita sudah melakukan Dear Allah Journal. Coba ini nanti rekan bisa bikin partisinya di binder file Dear Allah Journal. Isinya ya keluhan-keluhan kita, doa-doa kita, kebingungan kita, kepusingan kita, kesedihan kita, semua kita tumpahkan, kita dumping dalam bentuk unsent letter. Nah, ini juga ada afterlife journal. Oh, ini ibu saya nih. Jadi saya ini jadi shadow journaling buat ibu saya, karena untuk beberapa orang untuk melakukan jurnal itu agak kesulitan ya, karena faktor usia atau faktor apa yang lain, latar belakang atau bagaimana. Nah, itu nggak menutup kemungkinan mereka untuk tetap bisa melakukan journaling. Caranya adalah mesti ada shadow. Kayak kalau dalam dunia anak kebutuhan khusus itu ada namanya shadow teacher. Nah, dunia di journaling itu namanya shadow journal. Ya, shadow journaling. Jadi kita ya mendampingi kita ya, mungkin kita yang menuliskan, tapi kita benar memonitor, memantau ya, membimbing, itu namanya shadow journaling. Seperti itu. Dan kita sebagai anak ya punya kewajiban kepada orang tua, dan ini bisa masuk nih ke dalam job desk kita ya, menjadi shadow journaling bagi orang tua kita. Ada lagi dalam bentuk to-do list ya, jurnal analog fisik dalam to-do list ada. Jadi rencana hari ini mau ngapain aja, daripada kita simpen keep di otak ya, kita keluarin aja semua, kita dumping ya, kita tumpahin semuanya dalam bentuk tulisan supaya kita tidak mudah terdistract ya pikiran kita, dan kita bisa lebih fokus. Ada lagi jurnal doodle ya, gambar-gambar coret-coretan ya, ini yang bagus sih sebetulnya ya. Oleh yang ala-ala SD TK tadi ya sebelumnya ya. Ada lagi dalam bentuk kulit, kita bisa juga menulis kulit tuh zaman dulu waktu belum ada kertas yang menulis kulit domba gitu. Itu juga part of journaling gitu. Jadi sebelum ada istilah journaling sebetulnya orang sudah melakukan journaling dengan masing-masing tujuannya ya, tujuan masing-masing ya. Bahkan yang paling ekstrim sekalipun itu juga bisa dikatakan sebagai part of journaling. Misalnya nih tato, ini kulit, beneran kulit ya, beneran kulit kita, ini juga sebetulnya hakikatnya juga journaling juga. Always keep the faith. Waduh, jadi kata-kata mutiaranya itu saking semangatnya ditulis di atas kulit ya. Ini terlepas boleh atau tidak ya, ini adalah bagian dari journaling. Jadi journaling itu skupnya luas ya, caranya juga luas, bebas gitu kan. Sebenarnya suka-suka kita, yang penting hasilnya itu bermanfaat nggak bagi kita ya, membuat kita bahagia, lebih happy apa tidak, membuat kita lebih berkualitas atau tidak hidupnya. Jadi jadikan journaling itu sebagai alat, sebagai sarana, bukan tujuan. Kalau sebagai tujuan kan, oh journaling itu mesti begini, oh mesti begini gitu kan. Oh dia stuck dengan journaling itu, nggak mau berubah-ubah, journaling nggak mau berkembang gitu kan. Itu jadikan tujuan. Tapi kalau misalnya sebagai alat ya dia fleksibel. Kalau ada yang lebih baik diadopsi ya kan, model journaling seperti apa. Jadi sangat fleksibel ya, karena journaling itu sebagai alat bukan sebagai tujuan. Ada lagi jurnal digital non fisik. Nah, gampangnya itu non fisik ya. Jadi highlightnya itu non fisik. Ini ilmiahnya aja, digital adalah teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan dan memproses data dalam bentuk angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1 ini disebut bilangan biner. Oh, bagi yang backgroundnya bukan MIPA yang agak bingung nih ya. Angka 01, angka biner nih 01. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke pemrograman komputer ya, misalnya Windows, Microsoft Word, ketika kita menulis sesuatu nih di monitor misalnya A gitu ya. Sebetulnya A itu, cara memunculkannya A itu pakai rumus di pemrograman. Nah, pakai rumus biner namanya, misalnya 01000001 gitu kan. Nah, itu nanti B itu misalnya
010101 munculnya B gitu kan. Cuman kita selama ini kan taken for granted, udah jadi aja. Kita nggak ngerti prosesnya seperti apa. Nah, prosesnya itu seperti ini. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, digital itu berasal dari kata bahasa digitus yang berarti jari jemari. Ya, jari jemari itu hitungan ini 01 biner. Contoh teknologi digital adalah komputer, smartphone, internet, berbagai aplikasi dan platform. Nah, seperti ini ilustrasinya, ada laptop, banyak sekali sekarang ya, ada tablet, ada iPod, ada kamera digital, handphone pun banyak ya, macam-macam ya. Wah, luar biasa. Zaman ini benar-benar zaman edan. Luar biasa, zaman yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Nah, jurnal digital dalam bentuk aplikasi sudah banyak sekali. Ya, sudah sangat banyak sekali. Coba diklik diklik di Play Store ya, jurnal atau journaling. Wah, itu muncul loh. Banyak banget aplikasi tentang jurnal. Jadi ini jurnal-jurnal yang udah siap pakai ya kan, yang udah siap pakai, yang udah banyak prompternya di dalamnya, udah alat-alat bantunya. Jadi kita tinggal tulis, tinggal isi aja. Ada yang dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk, bahkan media sosial pun bisa digunakan sebagai media dalam journaling. Misalnya WhatsApp, ada lagi YouTube, ada lagi Instagram. Nah, esensinya sebetulnya journaling ini adalah second brain, ya, otak kedua kita ya. Jadi kita keluarin semuanya yang ada dalam otak kita, lalu kita membuat otak kedua kita dalam bentuk media ya, dalam bentuk media. Oke, sebagai penutup, journaling sudah menjadi tren abad 20. Coba kalau rekan-rekan sekalian searching nih di Google, ketik journaling, wah ternyata muncul ada 40 juta hasil pencarian tentang journaling. Nah, itu luar biasa. Ini sudah jadi tren abad 20. Makanya kalau misalnya kita nggak mau melakukan journaling, kita udah ketinggalan zaman sebetulnya. Dan zaman ini bisa maju seperti ini sebetulnya berawal dari journaling. Dengan cara journaling dan berakhir juga dengan journaling. Ya, sekian. Mudah-mudahan materi yang kedua ini tentang wujud journaling bisa lebih menambah pemahaman kita lagi tentang journaling. Dan jangan lupa wujud journaling terbaik adalah hybrid. Ya, kita punya fisik ya, kita juga punya yang sifatnya digital. Kan sebetulnya semangat dari journaling itu adalah semangat kebersyukuran. Apa yang kita miliki, kita maksimalkan, kita manfaatkan. Jadi semangat kebersyukuran ya. Ya, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat depan belakang. Pokoknya apa yang ada yang kita miliki, kita manfaatkan. Ya. Jangan ngelihat orang, jangan ngelihat masa lalu orang seperti apa, jangan ngelihat orang tua kita, jangan ngelihat. Pokoknya apa yang kita miliki, kalau memang itu bermanfaat bagi kita, ya kita optimalisasi dengan baik. Sekian, terima kasih atas yang menyimak video ini. Kita lanjut nanti ke video ketiga tentang insyaallah tentang materi kenapa kita melakukan journaling. Sekian, wafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ramadan 1444 Hijriah. Salam journaling dari sekolah kejujuran.id.